Ketika Front Pembela Islam dibubarkan, pertanyaan saya, atas sebab apa FPI dibubarkan? Lalu kita bertanya, FPI dibubarkan karena apa? Berapa triliun FPI telah korupsi? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Pertanyaan daripada Ustadz Alfian Tanjung yang disampaikannya melalui sebuah khutbah ini yang tepat dan sangat tepat dijawab oleh Bapak Mahfud MD. Karena di bawah kepemimpinan Bapak Mahfud MD, di bawah koordinasi, di bawah koordinator Menko Polhukam, 6 pejabat negara membubarkan FPI. Pembubaran FPI tersebut dinilai oleh pakar-pakar hukum mencederai negara demokrasi, dan juga sang karut juga carut marut hukum terhadap pembubaran Front Pembela Islam. Kita ketahui, organisasi kemasyarakatan, ormas keagamaan yang disahkan oleh pengadilan seharusnya juga dibatalkan oleh pengadilan, tidak dibatalkan sebelah oleh pejabat negara. Lantas kenapa Bapak Mahfud MD dia bahkan ikut membubarkan FPI tersebut? Dikarenakan Bapak Mahfud MD masih menjadi menterinya Bapak Jokowi. Maka disinilah benarnya ataupun kebenaran daripada statement Rocky Gerung, peralatan raja tidak mungkin membongkar istana raja. Sekarang Bapak Mahfud MD sibuk dengan perjuangannya yang bahwa negara kita sedang busuk-busuknya, carut marutnya hukum. Lantas dulu kenapa tidak ada statement yang seperti ini dari Bapak Mahfud MD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pertanyaan daripada Ustadz Alfian Tanjung, kenapa dan ada apa, juga sebab apa FPI dibubarkan? Ini pertanyaan ini bagusnya dijawab oleh Bapak Mahfud MD. Dikarenakan Bapak Mahfud MD yang sekarang tidak lagi menjadi menterinya Bapak Jokowi, artinya tidak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam, dia sangat gencar memperjuangkan hukum yang sedang diobok-obok, hukum yang sedang busuk-busuknya katanya. Ketika FPI dibubarkan, Bapak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam dan juga di bawah koordinator Menko Polhukam, 6 pejabat negara tanpa adanya urusan pengadilan membubarkan Front Pembela Islam ataupun FPI. Lanjutnya, sebelum kita reaksi lebih lanjut video ini, kita lihat dulu keberlanjutan daripada video Ustadz Alfian Tanjung ini. Ketika Front Pembela Islam dibubarkan, pertanyaan saya, atas sebab apa FPI dibubarkan? Lalu kita bertanya, FPI dibubarkan karena apa? Berapa triliun FPI telah korupsi? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Dan ketika itu terjadi, hampir tidak ada pembelaan. Menangkap tersirat makna terkandung maksud. Kalau kita tidak siapkan generasi-generasi pemberani, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang punya feeling situasi, generasi-generasi yang menghitung langkah kemungkinan terburuk, maka jangan salahkan siapa-siapa. Karena FPI sudah dibubarkan, mereka sedang men-TO untuk membubarkan MUI berulang-ulang. Pertanyaan daripada Ustadz Alfian Tanjung yang disampaikannya melalui sebuah khutbah ini yang tepat dan sangat tepat dijawab oleh Bapak Mahfud MD. Karena di bawah kepemimpinan Bapak Mahfud MD, di bawah koordinasi, di bawah koordinator Menko Polhukam, 6 pejabat negara membubarkan FPI. Pembubaran FPI tersebut dinilai oleh pakar-pakar hukum mencederai negara demokrasi, dan juga sang karut juga carut marut hukum terhadap pembubaran Front Pembela Islam. Kita ketahui, organisasi kemasyarakatan, ormas keagamaan yang disahkan oleh pengadilan seharusnya juga dibatalkan oleh pengadilan, tidak dibatalkan sebelah oleh pejabat negara. Lantas kenapa Bapak Mahfud MD dia bahkan ikut
membubarkan FPI tersebut dikarenakan Bapak Mahfud MD masih menjadi menterinya Bapak Jokowi. Maka disinilah benarnya ataupun kebenaran daripada statement Rocky Gerung, peralatan raja tidak mungkin membongkar istana raja. Sekarang Bapak Mahfud MD sibuk dengan perjuangannya yang bahwa negara kita sedang busuk-busuknya, carut marutnya hukum. Lantas dulu, kenapa tidak ada statement yang seperti ini dari Bapak Mahfud MD? Front Pembela Islam dibubarkan di bawah koordinator Menko Polhukam atas tanda tangan ataupun surat keputusan yang ditandatangani oleh 6 pejabat negara, di antaranya Idham Aziz, Kapolri, Tito Karnavian, Mendagri, Boy Raffi Ahmad, kepada Kepala Badan Anti Terorisme, kemudian Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi, dia sebagai Menteri Informatika, juga ST Baharudin sebagai Jaksa Agung. Dan saudara sekalian, itu di bawah koordinasi ataupun koordinator Menko Polhukam dan juga turut ditandatangani oleh Menkumham Yasona Lawli. Lantas apa bedanya ketika Bapak Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam dengan sekarang ini ketika Bapak Mahfud MD tidak lagi menjadi Menko Polhukam? Itulah saudara sekalian, benarnya pernyataan Rocky Gerung, peralatan raja tidak mungkin membongkar istana raja. FPI ini tidak merugikan negara, tidak ada korupsi triliunan, tidak membunuh. Berapa orang yang sudah dibunuh oleh FPI? Berapa infrastruktur negara yang dirusak oleh FPI? FPI dibubarkan karena pemerintah antipati terhadap kritik. Itulah saudara sekalian, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD sekarang rasanya hambar-hambar saja. Sekarang dan dulunya ketika dia menjadi Menko Polhukam ternyata tidaklah berbeda. Itulah saudara sekalian, maka statement daripada Ustadz Alfian Tanjung ini tepatnya dijawab oleh Bapak Mahfud MD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.